Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi seperti biasanya silakan mengisi di kolom komentar nama dan nomor absen. Nah, hari ini materi yang kita bahas adalah aritmetika sosial. Sebelum saya lanjut membahas tentang apa itu aritmetika sosial, terlebih dahulu saya akan memaparkan prasyarat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator dalam pencapaian. Yang pertama yaitu prasyarat. A. Istilah-istilah dari aritmetika sosial. Yang kedua, jenis-jenis dari aritmetika sosial. Selanjutnya yaitu seperti gambar di samping, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui istilah aritmetika sosial. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis aritmetika sosial. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Kemudian yaitu kompetensi dasar. Isi dari kompetensi dasar adalah 5.1 mengetahui istilah aritmetika sosial dan 5.2 mengenali jenis-jenis aritmetika sosial. Sedangkan untuk indikator pencapaiannya adalah 5.1.1 mengetahui pengertian dari aritmetika sosial. 5.2.1 mengetahui istilah-istilah dalam perdagangan. 5.2.2 memecahkan masalah yang berkaitan dalam perdagangan. 5.2.3 mengetahui pengertian bunga bank. 5.2.4 memecahkan masalah yang berkaitan dengan bunga bank. Nah, langsung saja sekarang saya akan membahas apa itu aritmetika sosial dan apa saja jenis-jenis dari aritmetika sosial. Ada yang tahu pengertian dari aritmetika sosial? Nah, atau mungkin ada yang mempunyai pikiran bahwa pengertian dari aritmetika sosial itu berhubungan dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, yang memiliki pikiran seperti itu, jawabannya hampir betul. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aritmetika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial seperti menghitung harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita tidak jauh dari yang namanya membeli barang ataupun menjual barang. Dan tentunya ketika kita membeli barang atau kita menjual barang, kita akan mendapatkan untung atau laba. Bahkan kita juga bisa mendapatkan kerugian. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari aritmetika sosial. Jenis-jenis dari aritmetika sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu istilah dalam perdagangan, yang seperti saya katakan tadi, ada harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Dan yang kedua yaitu bunga tabungan. Bunga tabungan biasa disebut bunga tunggal. Ya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari aritmetika sosial yang pertama, yaitu istilah dalam perdagangan. Istilah-istilah dalam perdagangan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu harga pembelian, atau bisa disingkat dengan huruf kapital B, adalah harga barang dengan dagangan yang langsung dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Yang kedua yaitu harga penjualan, atau bisa disingkat dengan huruf kapital J, adalah harga yang ditetapkan pedagang kepada konsumen atau pembeli. Yang ketiga yaitu untung, atau bisa disingkat dengan huruf kapital U, adalah selisih harga penjualan dengan pembelian, di mana
J atau harga jual lebih besar dari B atau harga beli, sehingga untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Yang keempat yaitu rugi atau bisa disingkat dengan huruf kapital R, adalah selisih harga penjualan dengan pembelian di mana harga beli atau B lebih kecil dari harga jual atau J, sehingga rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Yang kelima yaitu presentase untung dan rugi. Jika untung, presentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Jika rugi, presentasi rugi sama dengan R per harga beli dikali 100%. Nah, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu seorang pedagang di toko membeli sekotak air mineral yang di dalamnya berisi 30 buah seharga 50.000. Jika tiap air mineral dijual dengan harga 2.500, berapa persentase keuntungan yang didapatnya? Maka bisa dilihat dalam soal, berarti kita menggunakan rumus persentase untung, yang rumusnya yaitu U per B dikali 100%. Nah, di dalam rumus tersebut terdapat U per B, sedangkan U kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan rumus U sama dengan J min B, atau untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual tersebut 2.500 dikali banyaknya air mineral yang akan dijual, yaitu 30. Berarti 2.500 dikali 30. Tutup kurung, dikurangi harga beli per kotak, yaitu 50.000, sama dengan 75.000 dikurangi 50.000, sama dengan 25.000. Berarti keuntungan yang didapat senilai 25.000. Langsung saja kita masuk ke presentase untung. Kita masukkan nilai yang 25.000 tadi ke dalam U. Berarti 25.000 per 50.000 dikali 100%, sama dengan 1 per 2 dikali 100%. Hasilnya adalah 50%. Jadi, presentase keuntungan dari air mineral yang dijual tadi adalah 50%. Lalu, bagaimana untuk mencari presentase rugi? Caranya hampir sama, cuma bedanya terletak pada ruginya. Jadi kita mencari dahulu rugi dengan cara harga beli dikurangi harga jual, yang nantinya nilai yang kita dapat dari rugi tadi kita masukkan ke dalam rumus presentase rugi, yaitu R per B kali 100%. Jadi hampir sama untuk mencari presentase rugi. Selanjutnya yaitu jenis aritmetika sosial yang kedua, yaitu bunga tabungan. Bunga tabungan dalam waktu 1 tahun bisa dicari dengan rumus bunga sama dengan B per 100 kali M besar. Yang kedua, bunga tabungan dalam waktu N bulan, yang bisa dicari dengan rumus bunga sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M, dengan keterangan N sama dengan banyaknya bulan yang dicari, sedangkan B adalah bunga, persentase dari bunga, sedangkan M adalah modal awal menabung. Kenapa bunga tabungan rumusnya dibagi menjadi 2? Karena untuk bunga tabungan yang dalam waktu 1 tahun atau pas 12 bulan itu menggunakan rumus yang pertama tadi. Sedangkan untuk bunga tabungan dalam waktu N bulan, contohnya dalam waktu 2-3 bulan, itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu bunga sama dengan N per 12 kali B per 100 dikali M. Lanjut ke contoh soalnya. Lisa memiliki tabungan di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Hitunglah jumlah keseluruhan uang Lisa setelah 9 bulan. Kita lihat dulu. Yang dicari adalah jumlah keseluruhan
uang Lisa setelah 9 bulan. Berarti kalau kita mencari yang 9 bulan, otomatis kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu bunga sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. Yang diketahui N sama dengan 9 bulan, B 10%, dan M sama dengan 1 juta. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus. Hasilnya 9 per 12 dikali 10 per 100 dikali 1 juta sama dengan 75.000. Karena yang dicari jumlah keseluruhan dari tabungan Lisa, maka modal awal ditambah bunga yang tadi. Modal awalnya 1 juta rupiah ditambah yang kita cari tadi yaitu 75.000, berarti jumlah keseluruhan tabungan Lisa adalah 1.075.000 rupiah. Untuk hari ini, saya akan memberikan latihan soal terkait materi kita hari ini. Kan soalnya ditulis dan dikerjakan. Waktu pengumpulannya terakhir hari Rabu depan. Lalu untuk format filenya yaitu PDF. Jadi difoto terlebih dahulu baru dijadikan file PDF. Dikirim melalui email saya. Cukup sekian pembelajaran daring kita hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.